Oke, kembali lagi bersama gua di channel Sobat Gurun Official. Oke, seperti biasa konten kali ini konten yang ditunggu-tunggu. Konten reaction itu. Action bacot mengedukasi. Kita harus mengedukasi itu. Ada apa, kasus-kasus yang viral-viral gitu. Postingan-postingan media yang perlu kita reaction itu ya men. Ada apa nih? Kita perlu adanya reaction supaya kita tahu gitu. Pengetahuan kita luas. Polisi gerebek rumah produksi film dewasa di Jackson diperankan artis hingga selebgram. Kenapa gitu ya? Polisi tuh kalau misalkan urusan perselangkangan tuh selalu garcep gitu, selalu cepat gitu. Giliran urusan maling motor gitu, kayak koruptor gitu kan, susah sekali gitu buat transparan. Giliran kasus-kasus seperti ini tuh garcep gitu, tapi terbaik gitu. Karena memang harus dibinasakan gitu. Kasus-kasus seperti ini langsung tancap gas, langsung hapus. Kalau bisa barang buktinya disiarkan secara langsung biar banyak tahu pemerannya siapa saja. Mohon maaf kalau misalkan butuh link langsung aja ke Twitter gitu men, jangan nanya di sini. Viral anak SD dari Indonesia sukses jadi desainer sampai ke New York. Oke. Kalau aku sebenarnya kayak aku start from nothing sebenarnya. Aku cuma dari hobi gambar sampai bisa ke sini sih mostly gara-gara aku bekerja keras dan my parents, obviously mama sama papa aku yang support aku, dan pastinya juga Tuhan. Jadi kan aku udah fashion show tuh di seluruh Indonesia kan. Terus aku mau coba international, bisa nggak ya? Pastinya aku bangga banget. Nah ini yang perlu kita dukung gitu men. Pemerintah ini yang perlu menjadi perhatian publik gitu. Jangan sampai bocil-bocil yang memiliki prestasi itu gak ada dukungan dari pemerintah gitu. Pemerintah tuh harus bisa mendukung mereka yang memiliki prestasi. Contohnya kayak gini gitu, masih SD sudah bisa ngedesain gitu. Kita harus dukung gitu, pancangin program buat mereka yang memang memiliki prestasi itu. Minat, skill up plus ortu support sukses dunia bukan hal sulit. Definisi memanfaatkan fasilitas ortu dengan benar mantap. Nah itu kalau misalkan kita udah punya privilege dari orang tua dan dukungan mereka itu baik pada kita yang memang benar-benar memiliki skill, memiliki prestasi, itu bukan hal yang sulit buat kita menjadi orang yang sukses gitu men. Bocah 7 tahun dan 4 tahun diruda paksa kakek pada dan pamannya terungkap saat korban mengeluh sakit. 2 orang anak menjadi korban ruda paksa di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kenapa gitu kasus-kasus kayak gini tuh selalu terjadi gitu? Apakah hukum di Indonesia yang terlalu lemah terhadap mereka yang melakukan tindakan asusila, atau memang hukum yang sudah tidak bisa berlaku lagi buat mereka gitu, kurang tegas gitu? Karena kita lihat gitu kasus-kasus yang menimpa bocah-bocah yang dilakukan oleh kakeknya sendiri atau mungkin para orang tua itu sudah tidak bisa dihiraukan lagi di Indonesia. Itu memang banyak udah yang terjadi gitu. Dan menurut gua solusinya adalah memang hukuman di Indonesia itu harus dipertegas lagi gitu, supaya ada efek jera kepada para pelaku. Jangan sampai hal-hal seperti ini tuh udah menjadi kebiasaan para orang tua yang tolol gitu. Entah apa yang ada di dalam otaknya kakeknya sendiri dan pamannya meruda paksa cucunya sendiri gitu men. Kan otaknya tuh udah gak ada gitu. Anak SD di Medan dibully hingga akhirnya meninggal dunia. Dia bilang badannya sakit habis dipukul kakak kelas. Ibu Baim pun meradang, beliau datangi rumahnya, namun sampai sana waktunya membantah gelapnya Baim demam. Tapi hanya istirahat di rumah karena dipikir demam biasa. 3 hari kemudian Baim mapar. Bocil udah bisa ngebully gitu, udah ngebunuh temennya sendiri. Kenapa kasus di Indonesia, kasus pembulian terutama itu makin marak gitu terjadi dengan bocil-bocil di SD? Kenapa gitu men?
Maksud gua tuh gini, ini bocil nih ya, SD, tapi udah bisa ngebully temennya yang dimana itu hal yang tidak bisa dilakukan di usia masih anak-anak. Mungkin hukuman di Indonesia tuh terkait hak asasi anak mungkin bisa dihilangkan dulu gitu men. Karena menurut gua tuh sekarang hukuman buat anak di bawah umur itu menurut gua terlalu ringan gitu. Tidak sebanding dengan apa yang mereka lakukan. Sebaiknya hukuman di Indonesia itu udah setara aja gitu. Misalkan kasusnya kayak orang dewasa mau dia usia 17 tahun ke bawah ya tetap hukumannya seperti biasa gitu. Hukumannya ngikutin apa yang sudah ditetapkan oleh negara gitu. Kalau misalkan hukumannya itu ngikutin umur mereka, mereka nggak takut gitu, mereka nggak segan. Karena kasus-kasus pembulian ini sudah banyak terjadi di Indonesia yang itu terjadi di lingkup sekolah gitu. Sebenarnya apa yang terjadi gitu dengan bocil-bocil di Indonesia ini gitu men. Heran gue, seorang ibu ngasih bungkusan ke nenek setelah difoto lalu bungkusan itu diambil lagi. Bener-bener kelewatan. Soulja Boy, I been it. Why me crack it? Why me roll? Why me crack that Soulja Boy? That Superman and all. Why me crack that Soulja? Why me crack that Soulja? Why me crack that Soulja? Why me. Entah orang-orang kayak gini tuh otaknya udah gimana gitu, apa sekecil otak semut itu gue nggak tahu gitu. Apa yang ada di pikirannya tuh entah korelasi terhadap kehidupannya tuh apa karena pengen viral di media sosial atau gimana, gue nggak paham dengan orang-orang kayak gini gitu. Nyari kedudukan gitu kan, entahlah, gue nggak paham gitu. Gue nggak paham sampai sekarang orang-orang yang memang kayak gini gitu. Wah, iris banget gitu men. Sound system terbakar saat acara karnaval di desa Jember, warga panik. Mampus. Dari kemarin tuh sound system gak selesai-selesai. Lagian ngapain gitu bawa sound system segede gaban di jalan gitu. Gak paham gue dengan orang-orang kayak gini. Apa serunya coba? Pengen tahu seberapa banyak yang bahagia melihat berita ini, Mbak. Bahagia sekali. Doa-doa dari orang yang pagar genteng rumahnya kena akibat itu akhirnya terkabul. Nah bener. Kemarin juga ada gitu kan orang-orang tuh apa ya, kayak sound system tuh ngehancurin pagar rumah orang, terus ngancurin jembatan. Gua heran dengan orang-orang kayak gitu. Pria tendang wanita yang sedang makan di Jaktim ternyata salah orang, kasus berakhir damai. Nggak boleh gitu Pak, ini perempuan. Ini perempuan. Ya saya ditendang, saya nggak terima lah. Ini perempuan, gila ya. Abang ngapain sih, ini perempuan lah, gila ya. Nggak boleh lah. Anjir, mukul cewek. Oh shit. Wanita dianiaya preman saat sedang makan di kawasan PGC Jakarta Timur. Pria itu menendang dan menarik kerah baju korban. Aduh, gua nggak bisa komentar lagi gitu ya. Kok bisa gitu cowok mukulin cewek yang dimana kekuatannya tuh lebih lemah gitu kan. Kok bisa-bisanya cowok mukulin cewek gitu. Dan mukulnya tuh bukan mukul biasa gitu. Wah, udah hilang hati nuraninya. Hati nuraninya tuh udah tertutup sama tanah kuburan gitu. Susah buat menerima kebenaran gitu kan. Wah, gila parah. Dia punya masalah apa sih, gak perlu main fisik sama wanita, malu sama jakun. Malu gitu men sama titit. Keroyok wasit yang ternyata anggota TNI, warga dikejar satu kompi. Coba kita lihat. Anjir. Langsung turun satu batalion gitu. Gak, maksud gua tuh kenapa olahraga di Indonesia tuh selalu berhubungan dengan hal-hal yang ricuh gitu. Kan olahraga tuh hiburan. Kenapa harus terjadi ya bentrok, harus berantem? Kan kalau misalkan tenang, damai, dihibur gitu men dengan permainannya kan enak. Kenapa harus berantem, yang disalahin pun wasit gitu men. Gak jelas banget. SDM down pas didatangi, saya cuma rakyat milih Pak, kasihanilah saya Pak, 10 tahun tak makan ya. Giliran didatengin sok merendah kau nggak. Rakyat ah.
Oke, cukup sekian konten kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya supaya ada video-video terbaru untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi gitu. Oke, salam sobat gurun.